Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Bahasa Ditra. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah ngeklik video aku yang sederhana ini. Semoga saja teman-teman berkenan dan semoga saja video aku ini bisa memberikan inspirasi, memotivasi teman-teman dan juga bermanfaat tentunya. Dan semoga saja selalu ada sisi positif yang bisa teman-teman ambil dari video aku ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel aku mengucapkan salam kenal dan selamat datang di channel YouTube aku di Bahasa Ditra. Semoga kalian suka ya dengan video aku, dan jika kalian suka, boleh bantu aku, dukung aku, channel aku supaya semakin berkembang dengan cara memberikan like, komen yang positif dan juga membangun serta subscribe untuk yang belum subscribe ya. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman terinformasi setiap kali aku punya video terbaru. Dan sebelum aku lanjut, aku mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berbaik hati mau membagikan video aku di tab komunitas yang teman-teman punya. Dan jika teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa ya berikan like, komen yang positif dan membangun. Nah teman-teman, ini sharing aktivitas aku lagi. Seperti biasa, aku berada di dapur mungil aku ini ya teman-teman. Ya, setiap harinya aku nggak pernah bisa jauh dari yang namanya dapur ya teman-teman. Dan aku yakin teman-teman di sana pun sama, karena kegiatan kita kurang lebih sama ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga pasti aja kegiatannya itu berkutat di dapur, di ruang tamu, di ruang makan, di ruang keluarga, kemudian nyuci dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Dan semoga saja apa yang kita lakukan, lelah kita untuk keluarga itu bisa menjadi lillah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku memulai aktivitasku dengan memasak ya teman-teman, seperti yang teman-teman sudah lihat di awal video tadi. Dan memang sedikit agak berantakan rumah aku teman-teman, karena memang belakangan ini aku lagi agak mager juga ya, karena suami kan kemarin itu sempat kurang enak badan, jadi fokus aku bener-bener terbagi antara laundry, rumah, dan ngurusin suami. Jadi untuk beres-beres rumah tuh kayaknya belum ada moodnya gitu teman-teman. Tapi insya Allah nanti aku akan bereskan begitu situasinya membaik gitu ya, baik dari diri aku sendiri juga dan kemudian kesehatan suami aku juga ya teman-teman. Pagi ini aku mau masak simpel aja teman-teman. Aku mau bikin sayur asem dan juga nanti mau goreng ikan kembung yang aku beli di belanja mingguan kemarin. Rencananya aku mau belado aja teman-teman, masak simple karena hari ini hari Ahad. Kegiatan aku di weekend ini mau aku isi dengan kegiatan merenovasi atau memakeover dapur aku ya teman-teman. Jadi ini pagi-pagi aku gercep aja untuk masak, karena pasti kalau sudah berhubungan dengan dapur yang direnovasi atau di makeover, aku nggak akan bisa berkegiatan di dapur seperti masak dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk video makeovernya ini nanti aku bikinkan terpisah ya teman-teman. Dan untuk memakeovernya ini aku nggak bisa sendiri, jadi aku minta tolong sama temen untuk mengerjakan ini ya, karena kebayang aja karena aku juga harus warawiri ke laundry dan rumah gitu ya. Jadi aku ambil simpelnya aja, minta tolong sama temen aku gitu. Nah ini teman-teman untuk bumbu, karena aku saking ngeblanknya ya, tadi tuh sempet aku iris untuk bumbu sayur asemnya. Jadi begitu sadar, kenapa aku iris ya. Ya sudah, gercep aku ambil ulekan dan aku ulek untuk bumbu yang tadi sudah aku iris-iris. Nah untuk bumbu sayur asemnya ini aku simple aja teman-teman, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga sedikit cabai supaya bisa lebih sedap rasanya. Dan tadi sebelumnya juga aku sudah masukin lengkuas dan daun salam tetapi tidak di record. Dan ini untuk masaknya aku skip aja teman-teman. Dan tadi preparation untuk masaknya juga aku skip aja supaya cepet. Karena kalau mengikuti kegiatan di masaknya ini untuk dibuatkan video itu kayak lama ya. Jadi ini aku skip aja teman-teman. Kurang lebih untuk bumbu-bumbu atau cara membuat sayur asam ini kurang lebih sama ya, cuman ada beda dikit ini itu, tapi nggak ada masalah. Yang penting rasa dan keluarga juga menikmatinya dengan lahap dan
apa namanya ya pokoknya dengan lahap ya teman-teman. Dan untuk sayur asam ini aku cuman pakai bumbu bukan bumbu ya, maksudnya bahan-bahan yang seadanya aja di kulkas karena kondisi kulkas sudah mulai menipis karena sudah waktunya aku untuk belanja mingguan juga. Dan aku menggunakan sedikit terong yang masih ada, kemudian kacang panjang dan juga wortel apa namanya kol ya. Seharusnya pakai labu siam, cuman kemarin labu siamnya sudah aku eksekusi saat aku masak semur gitu teman-teman. Tetapi nggak ada masalah ya, yang penting sayurnya tetap ada. Dan ini aku mulai masukin terongnya teman-teman. Terongnya itu tinggal satu, jadi aku potong kecil-kecil seperti ini. Dan lumayan jadi kelihatan banyak. Nah setelah selesai masak ini sambil nunggu sayur asemnya mateng, aku berkegiatan dulu nih teman-teman karena ada bed covernya pelanggan yang aku bawa ke rumah dan ini aku cuci. Di musim hujan kayak gini untuk nyuci bed cover itu agak PR ya teman-teman, jadi kayak aku harus berpacu dengan matahari. Nah nggak bisa santai juga teman-teman, karena kalau dia itu nggak kering maksimal itu baunya luar biasa ya, kayak bau apek gimana gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi sama bed cover pelanggan aku, karena biar gimana juga memberikan kualitas yang terbaik untuk pelanggan aku itu adalah hal terpenting untuk laundry aku, karena kalau nggak kayak gitu laundrynya pasti sepi ya teman-teman. Dan ini aku juga lanjut memberikan memasukkan deterjen yang biasa aku pakai. Dan untuk mesin cucinya ini memang belum aku bersih-bersihin ya teman-teman. Jadi aku nunggu moodnya dulu untuk membersihkan mesin cuci ini, karena kan dia ada di belakang ya. Jadi kalau siang itu panas karena di belakang itu cuman di atap sama seng ya. Jadi kalau siang kayak ngelekep gitu panasnya dan aku nggak kuat. Dan ini untuk tasnya aku gantung dulu ya, karena bed cover pelangganku ini agak sedikit berbau, jadi nempel ke tas aku yang biru tadi ya. Jadi ini aku jemur juga supaya tidak menempel baunya gitu teman-teman. Nah sambil aku menggoreng ikan ya, jadi sayur asemnya udah mateng, jadi udah aku matikan kompornya dan aku lanjut goreng ikan, cuman aku nggak record teman-teman. Ini sambil aku sapu-sapu juga ya teman-teman untuk area dapur. Sebelum nanti diberantakin dapurnya, jadi ini aku sapu-sapu dulu teman-teman ya, karena kalau misalkan kita mau makeover dapur itu kan nanti pasti aja berantakan gitu ya, kotor, ngegeser-geser yang selama ini nggak pernah kita geser, kita sapu pasti aja nanti kotor. Dan aku sudah ngebayangin gimana berantakannya nanti ini dapur saat aku melakukan makeover ini teman-teman. Tetapi nggak ada masalah, tetap semangat aja, yang penting nanti suasana di dapur aku bisa berganti dan insya Allah bisa menjadi mood booster aku untuk berkegiatan di dapur dan bisa menjadi lebih semangat lagi untuk beraktivitas di dapur teman-teman. Nah ini aku lanjut nyapunya ya teman-teman sampai keluar, dan untuk bagian belakang ini aku sapu terlebih dahulu karena nanti untuk ruang tamu dan juga ruang keluarga aku itu belakangan ya, karena ruang tamunya belum aku beresin. Nah itu teman-teman lihat di pojokan kiri itu ya, masih berantakan meja makan aku, dan semoga aja nanti aku bisa dapat moodnya untuk membereskan itu ya. Kadang kalau udah capek itu kayak mau beraktivitas apapun kayaknya ini ya males gitu teman-teman ya, manusiawi sih ya teman-teman. Ketika rasa malas itu datang kayaknya bodoh amat dengan rumah gitu ya. Tetapi kadang-kadang aku untuk memancing mood booster aku, memancing semangat aku selalu nontonin videonya teman-teman yang beres-beres gitu. Nah biasanya dari situ tuh aku kayak termotivasi untuk melakukan hal yang sama, untuk bersih-bersih di rumahku teman-teman. Jadi insya Allah videonya teman-teman itu juga membawa dampak yang positif ya untuk diri aku sendiri, terutama untuk aku memulai kegiatan di rumah. Dan ini aku lanjut menyapu pelataran di belakang rumah aku teman-teman, dan lihat itu rumput-rumputnya sudah mulai banyak lagi ya teman-teman, padahal baru dibersihkan. Dan ini aku mau lanjut ke depan dulu ya teman-teman untuk membereskan bagian depan, karena di bagian depan itu kan semalam hujan ya, jadi motor yang taruh di teras itu meninggalkan jejak. Dan ini aku sapu, tetapi untuk prosesnya punya itu nggak aku videokan
karena apa ya, nanti durasinya kepanjangan teman-teman, jadi bosan juga ngelihat video aku yang kegiatannya nyapu melulu. Dan sambil menikmati waktu aku berkegiatan ini juga aku sambil menyempatkan merawat tanaman aku ya teman-teman. Dan lihatlah, ini tanaman janda bolong aku yang dulu pernah aku bikin videonya, itu sekarang sudah tinggi ya teman-teman. Masya Allah, aku senang sekali, dan itu sudah sampai merambat ke atas sana ya. Dari yang kecil yang dulu dioker-oker sama kucing gitu ya teman-teman, dan sekarang sudah besar seperti ini. Alhamdulillah, aku senang sekali dan pertumbuhannya cepat ya. Nah, setelah selesai aku mencuci mataku di depan, di halaman depan melihat tanaman-tanamanku, aku gercep aja untuk ke ruang tamu teman-teman. Ke ruang tamu, ruang keluarga. Ini aku mau membersihkan, merapikan ruang keluarga aku, dan aku mau mengganti cover sofa bed aku ya teman-teman, yang sudah lama nggak diganti. Dan itu sofa bed aku Masya Allah berantakan banget, semuanya ada di sana, bantal, kemudian sarung kain Bali yang bekas aku ngurut sama suami aku juga, itu masih nempel di sofa bed dan mau aku beresin. Jadi ini kayak aku pelan-pelan ya teman-teman membereskan bagian demi bagian di rumah aku, nunggu moodnya. Dan kebetulan ini aku lagi mood untuk beres-beres di ruang tamu, ruang keluarga aku ya. Jadi langsung aja aku eksekusi untuk membersihkan ruang tamu aku, mumpung moodnya lagi ada gitu. Dan ini untuk sofa bednya aku ganti dengan cover yang putih ya, pakai blanket putih teman-teman, karena yang spraynya itu biar nggak bosan aja gitu ya teman-teman. Kan waktu itu aku pakai spray yang kayak rada-rada abu-abu gitu, terus aku ganti dengan yang warna coklat, dan sekarang aku pakai yang warna putih ini. Dan biar kelihatan lebih bersih juga ya kalau putih teman-teman, meski sebenarnya cepat kotor kalau putih, tapi entah kenapa kalau putih itu kayaknya bersih, rapi gitu ya. Dan untuk bed covernya aku geser lagi ke tempat semula. Tadi aku geser ke depan meja makan supaya aku bisa nyapu di bagian bawahnya, karena memang di bagian bawah itu kan jarang ya kalau hari-hari disapu, jadi memang mesti digeser supaya disapunya tuh bisa lebih bersih gitu teman-teman. Nah, ini untuk selimut dan juga kain Bali yang tadinya digunakan di sofa bed aku cuci ya, dan lanjut aku mau masang taplak meja dan juga nanti bantal dan kembangnya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga teman-teman berkenan. Jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe-nya, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman terinformasi setiap kali aku punya video terbaru. Oke teman-teman, segitu dulu ya video aku kali ini. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.